Selamat malam, saya ke Selamat Mas malam, Ali Rizka. dulu. Ini kenapa, dijatuhkan sanksi etik ini permohonan maaf kepada pelaku pungli, bukan, pidana? Bisakah ini dibawa ke ranah pidana? Pertanyaan, yang ditunggunya itu, Mas Ali. Karena kalau hanya permohonan maaf, sementara ini kasusnya pungli di KPK pula, tentu masyarakat kecewa. Iya, jadi kan begini ya, ini nggak utuh Mbak Priska, Hmm. gitu ya. Jadi kan yang KPK lakukan itu kan ada 3 ya. Yang pertama, etik melalui Dewan Pengawas. Yang kedua, disiplin melalui inspektorat. Dan yang ketiga, penegakan hukum melalui kedeputian, penindakan, dan eksekusi. Dan ini tiga-tiganya berjalan secara paralel. Oh, oke. Nah, yang sudah selesai adalah etiknya, itu ya. Dan etik itu tentu sanksinya adalah sosial, begitu ya. Sanksi Hmm. sosial nggak bisa kalau etik itu pidana sanksinya misalnya, atau administratif, nggak bisa, itu melampaui kewenangan gitu ya. Kita kan harus sesuai dengan aturannya. Pertanyaannya, apakah hanya etik permintaan maaf secara langsung dan terbuka itu? Oh tidak, Hmm. kami pastikan tidak. Yang pertama adalah disiplin. Kami sudah membentuk tim di Kesekjenan KPK. Yang pertama khusus untuk mengeksekusi etiknya dulu, gitu ya. Kan Hmm. 7 hari kerja ya, itu etik. Kami siapkan itu. Yang kedua, kami siapkan untuk tim penjatuhan disiplin. Hmm. Perlu diingat Mbak Priska, beberapa bulan yang lalu itu sama sudah dijatuhi etik, baru kemudian disiplin dan dipecat 2 orang. Ya, 2 orang pegawai. Walaupun sudah ASN dipecat. Artinya pemecatan ASN mudah gitu. Kalau kemudian memang bukti-bukti dan prosedur-prosedurnya sudah dilalui kan begitu ya. Hmm. Nah, kemudian yang ini, nah tentu disiplinnya nih, disiplinnya ada di inspektorat sedang berproses. Pertanyaan berikutnya, pungli kan korupsi? Ya, pungli adalah korupsi, betul. Makanya kemudian KPK bukan hanya melakukan penyelidikan, Mbak Priska, tapi saat ini sudah pada tahap penyidikan. Oke. Nah, tahap penyidikan di KPK itu kami pastikan sudah ada tersangkanya. Ya, cuman kami belum umumkan secara resmi. Kenapa? Karena sedang berproses gitu ya. Oke. Sudah ada tersangka yang sudah kami tetapkan dari oknum-oknum ini. Karena sekali lagi kami sepakat pungli itu korupsi. Ya, dari awal kami juga lakukan penindakan dan sekarang pada proses penyidikan oleh KPK sendiri. Harapannya supaya apa? Tuntas. Karena poin utamanya itu bukan pada etiknya, bukan pada disiplinnya, bukan pada penindakan akhirnya dibawa ke tipikor. Ya, itu penting. Tapi justru lebih penting adalah perbaikan sistem tata kelolanya. Karena kalau ada kecurangan semacam ini, kami pastikan ada kelemahan tata kelola. Makanya kami perbaiki tata kelola rutan cabang KPK, yaitu rutan dari Jakarta Timur, Kementerian Hukum dan HAM. Oke, Nah, jadi ini yang KPK lakukan, secara Mbak Priska. paralel ditegaskan bahwa itu sedang dilakukan etik, disiplin, dan juga pidananya, begitu ya, Mas Ali Betul, Fikri? tepat Oke. Mbak Priska. Jadi jangan cuma bicara cuma etik kenapa permintaan maaf doang gitu ya, tapi seluruhnya itu justru itu merupakan tindakan tegas bagi kami sebagai komitmen bahwa tidak ada toleransi bagi oknum yang melakukan apapun baik etik, disiplin maupun pidana. Penjelasan ini yang ditunggu.